师兄，这是……向走。今日我便要让掌门知晓。Hey, halo guys, berjumpa lagi bersama saya tentunya. Kali ini saya akan membahas sebuah film Donghua yang berjudul Peerless Martial Spirit atau dengan nama lain yaitu Jushi Wusun, yang mungkin sebagian dari kita sudah tak asing dengan film satu ini. Tapi tak perlu berlama-lama lagi karena saya sudah tahu Anda sudah tidak sabar. Maka dari itu kita langsung mulai saja ke filmnya. Film diawali oleh seorang kultivator hebat dengan ranah gerbang dewa tingkat 5 bernama King Yu. Ini dia orangnya yang kini sedang bersama Nona Ran. Dan keberadaan mereka di sana adalah dengan maksud membicarakan tentang pengangkatan King Yu sebagai murid utama di sekte yang tak lama setelah ini ia akan bertukar nasib dan diangkat sebagai murid utama. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya kepulan asap hitam misterius. Bersamaan dengan itu, kemudian datanglah seorang pria bernama Chise dari sekte hantu yang tampaknya mereka bermusuhan. Dan ya sudah pasti, pertarungan tak dapat terelakkan lagi. Namun sayangnya, King Yu harus menerima kekalahannya karena berusaha menyelamatkan Ran dan tak mampu membendung kekuatan Chise yang besar. Beruntung, Paman Li datang tepat waktu untuk membantu King Yu, akan tetapi Chise yang licik kemudian menghilang dari sana. Tak lama, King Yu kemudian menghadap pada ketua sekte yang kemudian ia divonis bahwa meridiannya sudah terblokir karena serangan tadi, dan dengan terpaksa gelar yang ia tunggu sebagai murid utama di sekte harus gugur dan digantikan oleh Nona Ran, dan kini ia harus berada di sekte luar. Singkat cerita, ia bertemu dengan Nona Ran yang kemudian menyapanya sejenak dengan maksud sedikit menghargainya karena King Yu telah menyelamatkannya tadi. Tapi di balik itu, Paman Li mempunyai insting yang kuat yang masih belum ia ceritakan pada siapapun, yaitu ia mempunyai kecurigaan pada Nona Ran. Kini keadaan King Yu sudah sedikit pulih dan ia membawa sepucuk jerami, bukan bermaksud untuk memberi makan kambingnya, melainkan berusaha melatih Cheng Feng, yaitu murid kesayangannya, agar si Cheng Feng menjadi sehebat dirinya dan tak pernah menyerah dalam berkultivasi. Dan saat Cheng Feng berlatih sparring dengan gurunya, tiba-tiba Sun datang bermaksud untuk menantang King Yu yang ia kira King Yu akan merebut kekuasaannya. Sun di sini tingkatnya sama dengan King Yu, yaitu ranah gerbang dewa tingkat 5. Namun, King Yu sama sekali tak bermaksud demikian. Tak sampai di situ, kemudian ia menghina King Yu dengan sebutan sampah karena meridiannya terblokir. Cheng Feng tak terima dan melawan Sun, tapi setelahnya King Yu tak tinggal diam, maka baku hantam pun dimulai. Bisa kita lihat di sini, Sun telah salah menilai King Yu dan seperti yang kita lihat orang yang gila jabatan pasti akan kalah dengan tidak terhormat karena setelahnya Sun memberikan segel tetua
yang berarti ia kini menjabat sebagai tetua sekte luar. Tak lama kemudian, ia pergi pada Paman Han yang sedang bersama Yu'er, yaitu anaknya, untuk mengambil segel batu roh, dan bersamaan saat itu, Nona Ran sedang melewati mereka dengan angkuhnya bersama Sun. 师兄，玉雪师姐她…… Singkat cerita, kini King Yu bersama Paman Li yang sedang mencurigai dan membicarakan tentang Nona Ran yang terlihat janggal setelah King Yu ada di sekte luar, dan ternyata di tengah-tengah pembicaraan mereka menyadari ada yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Benar saja, tiba-tiba muncullah Cise dari dalam tanah yang bermaksud merebut segel naga dari King Yu. Dan untuk memuluskan aksinya, ia menawan Cheng Feng agar King Yu mau menyerahkan segel naga kepadanya.四蛇，你今日逃不掉！放了风儿，我让你离去。交出盘龙印。母亲去世时并未死，怎么可能让你搜魂？那我少爷。Cise yang mengira King Yu telah menyerah, kemudian ia menyadari bahwa King Yu sudah menjebaknya dari awal. Dan sebagai pria gentleman, maka pergelutan pun dimulai meski jumlah musuh tidak sepadan, yaitu 2 lawan 1. Lagi dan lagi, Cise berhasil kabur dari sana, dan malangnya meridian Cheng Feng harus terblokir karena ulah Cise tadi. Dan untuk menghiburnya, Paman Han pun memberikan batu roh pada Cheng Feng. 以后很难修炼了。这师傅，风儿经脉堵塞，就只能多分点灵石给你。 Singkat cerita, tubuh Cheng Feng mulai pulih, tapi tidak dengan semangatnya. Maka dari itu, King Yu berusaha menghiburnya, yang bersamaan pada waktu itu dengan datangnya Paman Li yang akan pergi beberapa hari untuk menginvestigasi perburuan harta karun. 请少爷等待老奴调查的消息。你要去哪儿？ Keesokan harinya, Cheng Feng mengambil batu roh dari aula, yang kemudian anak dari Sun mencegatnya dan membulinya. Beruntung Paman Han datang tepat waktu. 你爹才是废人，境界强我师傅一筹，还是被我。孙兄，废人师傅能教出什么徒弟？ Paman Han lalu melaporkan kejadian tadi, dan King Yu tak punya pilihan lain selain berburu harta karun untuk membuka dan membentuk ulang meridiannya dan juga meridian dari Cheng Feng. Tak lama kemudian, ia pun berangkat dan menitipkan Cheng Feng pada Paman Han. Anak buah Sun yang mengetahui King Yu keluar untuk membuka meridiannya, kemudian ia melaporkan hal itu pada Sun dan juga pada Nona Ran. 燕青羽今日离开了宗门。哦，来了。 Keesokan paginya, Cheng Feng pergi untuk mengambil batu roh kembali, yang kemudian Sun Xin mencegatnya dengan maksud untuk membulinya kembali. Beruntung Cheng Feng berhasil menipu Sun Xin dan lari dari sana. 叔，你怎么来了？你敢耍我？ Karena kesal, keesokan harinya Sun Xin mencegat Cheng Feng kembali. Namun lagi dan lagi ia gagal untuk membuli Cheng Feng karena Paman Han tiba-tiba ada di belakangnya dan seketika memperingatkan mereka untuk tak mengganggu Cheng Feng kembali. 看来我这个长老不入起来耍我！ 放肆，回去这一层皮。风儿，我们走。 Cheng Feng merengek dengan menanyakan kapan kepulangan gurunya, dan lalu Paman Han mengatakan 1 bulan ke depan atau setidaknya sebelum hari libur lebaran, King Yu akan kembali pulang. Akan tetapi, setelah menunggu 1 bulan, gurunya tak kunjung 你 pulang. 信上说的日子又过了1个月了。 风儿，快回去，你师父玉溪中状。 Kemudian, ia mendengar kepulangan gurunya, namun dengan terluka parah,
Maka dari itu, ia pun tergesa-gesa untuk menjumpai gurunya. Sesampainya di sana, gurunya mewasiatkan jikalau ia mati hari ini, maka Cheng Feng harus menjaga kuburannya selama 5 tahun tanpa melewatkan 1 hari pun. 什么？天河境强者的一击啊！以后没了我的庇护，我死后，你要为我守，每天在墓前修炼背读。 Hingga kematian gurunya benar-benar tiba dan ia menguburnya seorang diri, Paman Han dan Yu'er sejenak berada di sisinya untuk menguatkan Cheng Feng yang sedang mengingat masa-masa indah saat gurunya mengajari ia dengan sabar dulu. Tangisan pun pecah di sana. Nona Ran kemudian datang namun untuk mengacaukan suasana hingga Paman Han marah. 师姐如果不信，可以去把师兄的坟。师兄为了救你才止步神门境，否则。 Sementara Sun dan anaknya yang telah mendengar kematian King Yu malah tertawa bahagia karena sedari dulu memang itulah yang mereka inginkan. 何其遥远！ 那陈峰那小子，明白了，我派人去 Cheng。Feng tetap memegang wasiat gurunya dengan menjaga makam sang guru meski musuhnya selalu mengganggunya. 可怜。 Hari demi hari, musim demi musim berganti, Cheng Feng tetap saja memegang wasiat gurunya. Hingga kini, 5 tahun sudah berlalu semenjak kematian gurunya pada waktu itu. Hingga ia dewasa dan Yu'er sudah tumbuh dewasa dan juga besar. 我们该振作起来了。 Singkat cerita, kemudian Nona Ran datang untuk menghina Cheng Feng dan gurunya yang Nona Ran katakan adalah sampah. 但他们为何还要处处拿你这个废人与我相比？ Namun, Cheng Feng tak kuasa melawan dan harus pasrah pada Nona Ran. Karena meridiannya masih terblokir, hingga kemudian datanglah Cise menyerang mereka. 刺蛇，竟敢！ Cheng Feng berusaha menghindar dari pertarungan itu, akan tetapi sebuah serangan malah mengarah pada makam sang guru. Dan setelah itu, Nona Ran bersama Cise bertarung di tempat yang berbeda. Alangkah terkejutnya Cheng Feng setelah melihat makam sang guru yang hancur dan jasad gurunya yang sudah menghilang menyisakan sebuah kotak giok. Cheng Feng beranggapan gurunya masih hidup dan mungkin sudah punya istri lagi, dan part 1 kali ini berakhir di sini. Untuk kelanjutannya akan kita bahas pada part 2. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan matur sakalangkong.